Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 11, akan mempresentasikan tentang geometri, transformasi, refleksi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dania Abdillah dengan NIM 2003945. Yang kedua ada teman saya Musdalifah dengan NIM 2000475. Dan yang ketiga ada teman saya Rahma Yulita dengan NIM 2003621. Pengertian refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Ada 2 sifat penting dalam refleksi. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Contohnya pada digambar di bawah ini, garis dan titik-titik merah tersebut berhadapan, namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar. Jenis-jenis refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pada pencerminan terhadap sumbu X, nilai absis tetap dan ordinat menjadi kebalikannya. Contohnya pada grafik di bawah ini. Matriks transformasi pada titik A, B, pada sumbu X, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan matriks transformation 1, 0, 0, min 1 dikali A, B sama dengan A, min B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Musdalifah. Kepada Teh Musdalifah dipersilakan. Selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y merupakan kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X, di mana nilai absis menjadi kebalikannya dan nilai ordinatnya tetap. Contohnya seperti grafik di bawah. Matriks transformasi titik A, B terhadap sumbu Y, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan matriks transformasi negatif 1, 0, 0, 1 sama dengan negatif A, B. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan mengakibatkan nilai absis menjadi ordinat. Begitu juga nilai ordinat akan menjadi absis. Contohnya pada grafik di samping, yaitu matriks transformasi titik A, B terhadap garis Y sama dengan X, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali A, B sama dengan B, A. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan membuat nilai absis menjadi kebalikan dari ordinat, sedangkan nilai ordinat akan menjadi kebalikan dari absis. Contohnya seperti grafik di samping, yaitu titik A, B terhadap garis Y sama dengan negatif X, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali A, B sama dengan negatif B, negatif A. Selanjutnya ada pencerminan terhadap titik asal 0, 0,0. Pencerminan pada titik asal artinya melakukan pencerminan terhadap titik 0, 0,0.
Hasil pencerminan titik asal adalah nilai absis dan ordinat menjadi kebalikannya. Contohnya seperti grafik di samping, yaitu titik A, B terhadap titik 0, 0,0, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali A, B sama dengan negatif A, negatif B. Selanjutnya, saya Rahma Yulita dengan NIM 2003621 akan menjelaskan mengenai pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H akan membuat titik absis atau X bergeser sejauh 2H, sedangkan nilai titik ordinatnya tetap. Yang akan membuat rumus yaitu A dengan A, B yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H akan membuat A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 2H min A, B. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K akan membuat titik ordinatnya atau Y bergeser sejauh 2K, sedangkan nilai titik absisnya atau X tetap. Yang akan membuat rumus yaitu titik A, yaitu A, B terhadap garis Y sama dengan K menjadi A aksen sama dengan A aksen, B aksen, yaitu sama dengan A, 2K dikurang B. Rumus-rumus yang telah kami jelaskan tadi menjadi rumus umum refleksi, yaitu menjadi 7 rumus yang dapat kalian lihat pada gambar tersebut yang ditambahkan dengan pencerminan terhadap titik 0,0. Contoh soal nomor pertama, jika titik A 15,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah titik A aksen dengan koordinat. Pembahasan, titik A 15,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 7, maka titik A aksen sama dengan A aksen, B aksen. A aksen, B aksen sama dengan matriks transformasi min 1, 0, 0, 1 dikali 15, 8 dan ditambah 2 kali 7 per 0 sama dengan 15,8 ditambah 14,0 sama dengan min 1,8. Titik A 15,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 7, maka titik A aksen sama dengan min 1,8. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Soal yang kedua yaitu titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan bayangan titik A aksen 0,2, maka nilai A, B adalah. Pembahasannya, misal titik A, B direfleksikan terhadap X sama dengan 2, A aksen, B aksen. Diketahui titik A, B direfleksikan terhadap X sama dengan 2, A aksen 0,2, maka A aksen, B aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali A, B ditambah 2 kali 2, 0. 0,2 sama dengan negatif A, B ditambah 4,0. 0,2 sama dengan negatif A ditambah 4, B ditambah 0. Negatif A ditambah 4 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 4, B sama dengan 2.
Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3. Tentukan bayangan dari titik A yaitu 3,4 dan titik B yaitu min 2,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Pembahasan soal tersebut yaitu titik A yaitu 3,4, maka X yaitu 3 dan Y yaitu 4 dengan menggunakan persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y, maka diperoleh X aksen sama dengan min X sama dengan min 3 dan Y aksen sama dengan Y yaitu sama dengan 4. Jadi bayangan dari A 3,4 yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah A aksen yaitu min 3,4. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.